Halo, ketemu lagi dengan Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Eyang Bambang Eko Prasetyo. Kali ini Mama Ut punya satu cerita menarik tentang seekor burung puyuh bernama Wartaka Potaka. Nah, kisah Wartaka Potaka ini diambil dari gugus relief Jataka, panel nomor 58. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Pada suatu masa, hiduplah seekor burung puyuh bernama Wartaka Potaka. Tidak seperti burung puyuh lainnya, Wartaka Potaka ini tidak memiliki bulu sayap yang sempurna. Jadi, ketika teman-temannya bisa terbang rendah atau terbang tinggi, Wartaka Potaka hanya diam saja di sarangnya. Kenapa demikian ya? Mungkin sejak Wartaka Potaka ini menetas, ia tidak suka makan ulat, makan serangga yang diberikan oleh ibunya. Wartaka Potaka hanya mau makan biji-bijian saja. Wartaka Potaka tidak mau makan makhluk hidup yang lain. Nah, suatu hari Wartaka Potaka bertanya kepada ibunya, "Ibu, akan seperti apakah saya nanti?" Ibunya berkata, "Kau akan menjadi apapun yang kau inginkan, Wartaka. Bagaimana jika aku ingin kuat seperti teman-temanku yang lain? Kau pasti bisa." Wartaka Potaka bertanya lagi kepada ibunya, "Tapi aku tidak punya sayap. Aku tidak bisa terbang seperti teman-temanku yang lain, Ibu." Ibunya selalu meyakinkan, "Kau pasti bisa. Setiap makhluk memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Kau pasti memilikinya jika kau tidak memiliki sayap yang sempurna. Pasti ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak engkau sadari atau belum engkau sadari." Wartaka Potaka percaya penuh kepada kata-kata ibunya. Wartaka Potaka tumbuh menjadi burung puyuh yang percaya diri. Ia percaya pada kekuatan yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika teman-temannya berlarian di depan sarangnya, Wartaka Potaka turut bergembira. Ia tidak merasa iri meskipun ia sama sekali tidak bisa terbang seperti teman-temannya. Wartaka Potaka suatu hari berdiam di sarangnya sementara kedua orang tuanya pergi untuk mencari makan. Tempat hidup Wartaka Potaka adalah sebuah hutan tropis. Hutan ini mudah sekali terbakar ketika kemarau datang. Hal itu menjadi momok yang ditakuti oleh semua penghuni hutan. Jadi mereka selalu bersiap diri apabila sewaktu-waktu kebakaran itu datang. Lain halnya dengan Wartaka Potaka. Ia tidak punya sesuatu untuk dipersiapkan. Apa yang bisa ia persiapkan? Terbang pun ia tak bisa. Jadi ketika teman-temannya ribut mempersiapkan apa saja, mereka berdiskusi bagaimana jika kebakaran datang. Aku akan lari ke sini, aku akan lari ke sini, aku akan terbang ke sana. Wartaka Potaka hanya menonton saja dan mendengarkan mereka. Suatu hari, hal yang ditakutkan seluruh penghuni hutan itu terjadi. Kebakaran hebat terjadi. Api mulai menyebar dari satu sudut ke sudut yang lain. Hewan-hewan mulai pergi meninggalkan hutan itu berlarian dengan rasa takut. Kijang berlari, harimau berlari, monyet berlari, burung-burung terbang. Semua menyelamatkan diri. Tidak terkecuali dengan ayah dan ibu dari Wartaka Potaka. Mereka terbang cepat, seakan-akan lupa bahwa di sarang masih ada anak mereka. Bagaimana perasaan Wartaka Potaka? Tentu ia merasa sedih. Ia berkata, "Ayah dan ibu melupakan aku, teman-temanku melupakan aku. Mereka yang biasanya bermain, bercengkrama, bahkan memberiku makan,
telah melupakan aku ketika bahaya datang menyerang. Api semakin menyebar. Wartaka-Potaka dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian, ia berkata kepada api itu, "Selama hidupku, aku tidak pernah sedikit pun menyakiti makhluk yang lain. Aku tidak pernah memakan ular, memakan serangga lain, atau hewan-hewan lain. Aku selalu makan biji-bijian, aku bahkan tidak pernah menyakiti teman-temanku ataupun menyakiti orang tuaku." Wartaka-Potaka berkata, "Jangan sekali-sekali engkau mencoba menyakitiku. Pergi dari tempat ini. Jangan bakar hutanku," kata Wartaka-Potaka dengan penuh keberanian. Lalu secara ajaib, tanpa Wartaka-Potaka sadari, dari dalam tubuhnya berhembus angin yang sangat kencang. Hutan yang semula membara dengan api yang berkobar-kobar menjadi sejuk kembali, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hewan yang sedang berlarian menyelamatkan diri heran dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin ada keajaiban seperti itu di hutan mereka? Mereka lalu berjalan pulang dan mereka mendapati Wartaka-Potaka berdiam dengan tenang di dalam sarangnya. Ayah dan ibu Wartaka-Potaka juga teman-temannya meminta maaf kepada Wartaka-Potaka karena mereka telah melupakan Wartaka-Potaka. Mereka berjanji untuk tidak saling meninggalkan dan saling menjaga. Sekian ya kisah Wartaka-Potaka. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Dadah, bye-bye.